Oke, selamat siang guys. Bagaimana kabar kalian? Kali ini perjalanan aku lakukan di sebuah kota yang bernama Etenhem, teman-teman. Dan di kota tuanya ini berjarak sekitar 3 kiloan ya. Kita naik bus cuma 2 menitan ya, sehingga tidak terlalu jauh sebenarnya. Tapi kalau jalan kaki karena ini merupakan kota kecil, busnya sendiri itu cuma 1 jam sekali ya. Jadi kalian harus benar-benar mengupdate jadwal dari keberangkatan bus tersebut. Oke, sekarang ini saya berada di perempatan untuk menuju kota tersebut. Oke, dan di sana tertulis itu Rathaus, itu balai kota, sehingga kita tinggal jalan ke sono mungkin sekitar 10 menitan ya dari halte bus terdekat. Dan di dekat sini itu ada sebuah universitas Etenhem ya. Bagi kalian yang ingin menimba ilmu di sini, ini salah satu referensi ya bagi kalian yang ingin kuliah di sini, karena ini kota kecil, tentunya kos untuk biaya kebutuhan sehari-hari di sini juga tidak terlalu mahal, teman-teman. Oke, berhubung kota kecil ya, kita coba aja jalan kaki sambil menikmati bagaimana keindahan dari kota ini, teman-teman. Seperti biasa, pemandangan itu di sini sangat asri banget. Tidak terlalu banyak hiruk pikuk para warga setempat melakukan kegiatan hari ini, teman-teman. Tapi yang paling saya suka itu setiap kota itu mempunyai konsep sungai yang mengalir di tengah kota ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini sangat bersih banget. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju kota tua dari Etenhem, teman-teman. Seperti yang saya bilang, ini tidak terlalu jauh. Dan ini kali kedua saya datang ke sini. Karena lagi jenuh aja di rumah. Setelah 4 hari di Spanyol, ini badan udah, kemarin rasanya capek banget. 3 hari aku tiduran males-malesan di rumah aja. Jadi rasanya sudah cukup ya istirahatnya, dan aku mau lanjutkan lagi untuk mengeksplor kota-kota tua di Jerman, teman-teman. Karena ini kota kecil ya, ini berhubung tanggal 31 Desember. Jadi hari terakhir di tahun ini, dan besok sudah berganti tahun baru, tahun 2026. Jadi kalau kalian lihat di kanan kirinya ini udah mungkin cuma setengah hari aja bukanya. Cuma beberapa toko aja yang buka pada hari ini. Seperti halnya restoran ini, teman-teman. Ini yang paling legend ya di sini. Dan ini pemandangan dari kota tuanya. Oke, jadi kalau di kota tua, kota-kota kecil itu ya tidak ada sesuatu yang mencolok. Jadi penanda dari alun-alun kota Etenhem ini, teman-teman. Ini untuk pintu gerbang untuk menuju kawasan lainnya. Ini didirikan tahun 1783. Di sini ada sebuah restoran doner kebab yang paling banyak di sini ya, doner kebab itu. Dan ini merupakan suasana dari alun-alunnya seperti ini, teman-teman. Cuma ada penanda seperti ini, seperti patung ini, Bunda Maria ya. Jadi untuk balai kota punya ini nanti sangat unik ya, menurut saya lumayan megah ya untuk ukuran kota kecil. Jadi di belakang balai kotanya nanti terdapat sebuah gereja dan juga pemakaman yang sangat asri banget. Itu kemarin saya waktu kalau cuacanya bagus itu saya duduk-duduk di sana itu setengah jam lebih ya, sambil ngerokok, minum, nyantai-nyantai aja sih. Kalau dulu aku lihat itu beberapa orang juga yang mengunjungi kota ini kayaknya mereka mempunyai hobi seperti aku ya, menikmati kota-kota tua yang ada di Jerman. Dan ini adalah pertigaan kedua ya.
yang menjadi titik kumpul bagi warga sini menikmati Natal. Tapi sayang kali ini udah lewat Natalnya ya, jadi aku nggak sempat ke sini, cuma ke kota-kota besar aja seperti halnya Konstanz, Radolfzell, Kassel, Freiburg, dan beberapa lainnya aku udah lupa. Tapi kita kesini juga insya Allah nggak bakal rugi ya. Pasti kalian menemukan sesuatu yang baru ya di tempat-tempat yang tersembunyi seperti ini. Yang paling aku suka pasti ya apa itu, suasananya itu loh, sangat menenangkan hati, yang tidak bisa kita temukan di kota-kota besar ya pastinya. Jadi para pengunjung itu cuma juga melihat-lihat ini, jarang mereka mau masuk untuk membeli sesuatu karena ya benar-benar sangat sepi banget. Sebenarnya referensi ya bagi kalian itu buat apa ya, tinggal di tempat-tempat seperti ini itu kelebihannya ya, satu tentu saja ketenangan, yang kedua itu tentu kos, kebutuhan kalian sehari-hari tentunya lebih murah ya dibandingkan dengan di kota-kota besar lainnya. Oke, di kota tua ini teman-teman, ini aku akan tunjukkan. Jadi bangunan-bangunan yang masih original bentuknya itu ya seperti ini. Sedangkan yang bangunan modern kalian bisa lihat itu seperti ini teman-teman. Jadi bangunannya itu apa ya, kelihatan polos banget, nggak ada seninya gitu, rata kayak gini. Sedangkan bangunan yang masih dilestarikan itu bangunan tuanya itu seperti di depan tadi. Terus ini adalah Rathaus atau balai kotanya teman-teman. Nanti akan aku tunjukin pula bagian lainnya yang menarik dari kota ini. Tidak terlalu besar, tapi ya cukuplah kita untuk memanjakan keindahan arsitektur bangunan-bangunan tua dari Ettenheim ini. Inilah Rathaus dari Ettenheim teman-teman. Sangat indah dan mempunyai histori yang luar biasa. Ya mungkin kalau ada apa ya, mungkin ada job atau kesempatan untuk bekerja di sini ya mungkin aku ada minat kalau cocok dengan hitung-hitungan. Oke, dan di bangunan ini itu ada toilet bagi kalian yang ingin menggunakannya ya, secara terbuka gratis kalau tidak berubah. Dan di belakang dari bangunan ini ada sebuah gereja yang lumayan indah ya, nanti akan kita kunjungi setelah tempat ini selesai ya teman-teman. Oke guys, ini habis dari toilet kita lanjutkan lagi jalan-jalannya ya. Oke, aku akan ajak kalian ke salah satu pemakaman dan juga gereja ya. Jadi bukannya ajak-ajak tempat horor, maksudnya bukan gitu, karena dari pemakaman tersebut kita bisa melihat secara keseluruhan dari kota ini. Jadi posisinya itu memang di atas banget, sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan ya dari kota ini. Jadi sangat strategis dan rata-rata memang di atas ya biasanya bangunan pemakaman. Oke, dan ini adalah salah satu bangunan bersejarah yang ada di sini. Bangunannya ya seperti ini teman-teman. Kalau kalian lihat itu sangat bercorak seperti zaman-zaman dahulu ya. Ini jadi jalannya ini ya lumayan menanjak dan berkelok ya. Tapi nggak apa-apa lah, sekalian olahraga, soalnya udah 3 hari ini hibernasi di kamar aja. Oke, sudah kelihatan ya bangunannya. Berdiri dengan megahnya di atas perbukitan yang ada di sini.
Oke, dan aku akan tunjukkan kepada kalian, semoga dibuka ya, supaya kita bisa melihat bagaimana pemandangan di dalam gereja ini. Bangunannya ya kelihatan lumayan megah teman-teman, walaupun di tempat yang lumayan terpencil, dan ini ada beberapa pengunjung yang datang ke sini untuk melihat keindahannya. Oke, dan coba kita masuk pemakamannya, mungkin apakah ada perubahan. Tapi bagi kalian yang belum pernah melihat pemakaman di Jerman itu seperti apa ya, mungkin ini kesempatan bagi kalian bisa melihat pemakaman yang ada di Jerman itu seperti apa. Ya, tentunya pasti kalian juga pernah melihat lah, mungkin di film-film pemakaman di Jerman itu seperti apa. Ya seperti ini teman-teman. Jadi biasanya mereka itu menyewa itu untuk satu keluarga, atau yang mungkin kalian punya budget sendiri, tentunya kalian bisa menyewa sendiri untuk keluarga kalian ya. Jadi di Jerman itu aku pernah membaca salah satu artikel di Google, itu mereka menganut apa ya, pemakaman itu secara kremasi dan juga dikubur ya. Jadi ada dua jenis pemakaman yang mereka lakukan. Rata-rata tempat yang mereka gunakan ya seperti ini teman-teman, di atas bukit. Coba kita lihat ya nanti. Kemarin di sini tuh ada kursi, itu enak buat nongkrong sambil menikmati kesejukan udara perbukitan seperti apa. Tapi saat ini nggak tahu itu, mereka kayaknya udah mencabut hampir semuanya ya. Hampir tidak ada tempat duduk buat nongkrong-nongkrong warga. Oke, dan ini adalah pemandangan dari gereja yang telah kita kunjungi tadi. Dari belakang juga masih kelihatan sangat megah. Ya teman-teman, ini udah tidak mereka sediakan lagi tempat duduk untuk para pengunjung. Dulu ada beberapa tempat di sini tempat duduk untuk para pengunjung yang ingin menikmati keindahan dari pemakaman ini. Tapi sayang saat ini udah tidak disediakan lagi. Oh, ada beberapa yang masih tersedia, tapi jumlahnya dikurangin gitu aja kayaknya. Oke, dan pemandangan dari atasnya itu seperti ini. Dan sedangkan sudut lain mungkin ada nanti daerah sono. Tapi kita coba lihat dari sudut yang lain dulu ya. Jadi di sini ini merupakan satu trek juga bagi kalian yang ingin mendaki dan menikmati keindahan perbukitan di sini ya. Di kota Ettenheim itu seperti apa. Tapi ini aku mau ngatur nafas dulu
sambil ngerokok dan juga ngopi, karena aku udah beli bekal sebelumnya. Aku mampir di salah satu supermarket kecil yang ada di sini. Coba kita ngerokok dan juga minum dulu ya teman-teman. Mungkin ya kulturnya beda ya. Kalau aku di kuburan di sini ya tidak kelihatan serem sama sekali. Oke, kita nongkrong di sini dulu. Oke guys, dan ini adalah tempat yang saya sebut tadi ya. Jadi puncak dari perbukitan yang dijadikan pemukiman, dan di sini pula kalian bisa menikmati keindahan kota Ettenheim dan sekitarnya dengan cukup jelas ya. Mungkin jika kalian dengan seksama. Ini adalah gereja yang kita kunjungi tadi, dan ini adalah Friedhof Halle yang biasa digunakan untuk ibadah dan juga prosesi namanya kremasi ya teman-teman, sebelum mereka dimakamkan. Tempatnya di sini, dan kalian bisa lihat pemandangan di sekitarnya Ettenheim itu seperti apa. Karena ini kota kecil, tidak ada bangunan-bangunan yang mungkin menjadi ikonik itu di sini kayaknya nggak ada. Cuma di sini yang aku suka ya cuma ketenangan aja di kota-kota kecil. Ya mungkin udah berhubung dengan umurku ya yang udah mendekati 40 tahun. Jadi menyukai tempat-tempat yang tenang seperti ini teman-teman. Tapi ya nggak pemakaman juga sih. Tapi aku senang suasana kota dari Ettenheim ini teman-teman. Oke, di atas itu seperti ini. Jadi pemakaman untuk di Jerman di sini ya hitungannya cukup luas ya. Sangat terawat, bahkan salah satu pemakaman ini saya lihat itu lahir pada tahun 1800-an, sehingga terhitung cukup tua ya. Jadi pada tahun-tahun tersebut sampai sekarang masih terawat dan digunakan oleh keluarga besar mereka ya, berkelanjutan pemakaman ini. Jadi jalur ini bisa kalian gunakan pula ya untuk pendakian. Walaupun pendakiannya ini sebenarnya bukan gunung tapi lebih ke perbukitan ya, karena tidak terlalu tidak terlalu menantang menurutku bagi kalian yang pecinta. Jadi untuk sekedar melepas kepenatan dari kesibukan kota-kota besar, ini menjadi referensi bagi kalian ya. Jadi beberapa pengunjung tadi juga saya lihat itu mengunjungi tempat-tempat ini. Itu kalian bisa lihat ya. Oke, seperti ini. Dan ini ternyata itu Natur Kindergarten. Jadi taman alami anak-anak atau taman TK itulah teman-teman bahasa Indonesianya. Spielwiese Ettenheim. Oke, dan ini aku akan menuruni jalan yang cukup curam. Jadi ini sementara saya tutup dulu dan nanti kita lanjutkan lagi setelahnya sampai di sana. Oke, ini adalah pemandangannya seperti ini. Tapi sayang banget ini sebenarnya adalah jalur privat. Jadi kita tidak bisa melewatinya ya. Jadi kita lanjut perjalanan aja untuk tempat-tempat lainnya ya. Jadi untuk jalan kaki mungkin ada sejam 2 jam mungkin untuk menelusuri perbukitan ini. Tapi nggak masalah, ini sekedar mengisi waktu luangku ketika senggang seperti ini. Oke, ini adalah jalan untuk ke kota tuanya, dan ini adalah jalur trek untuk pendakian. Oke guys, kita lanjut ya guys. Oke guys, dan ini adalah sekarang udah nyampe di pertengahan perjalanan, dan ini adalah perbukitan yang saya maksud. Jadi kelihatannya seperti dikeliling kanan kiri ini seperti hutan ini.
Sebenarnya ini di atasnya ini adalah sebuah perkampungan dan juga ladang warga. Tapi di tengah-tengahnya ini dibuat jalan umum. Kalian bisa menggunakan untuk jalan-jalan dan mengitari keindahan dari perbukitan yang ada di Ettenheim ini, teman-teman. Oke, dan aku akan tunjukkan. Jadi pemandangannya itu seperti ini. Jadi dua perbukitan dibelah jadi dua dan dijadikan jalan umum ya. Sedangkan di depan sisi lainnya itu seperti ini. Oke, cuaca kali ini sebenarnya sangat cerah banget, tapi ya berhubung memasuki musim dingin, ini cuacanya ini saya lihat di HP ini -2 ya. Jadi jangan tertipu dengan cerahnya pada siang hari kali ini. Oke, terima kasih ya bagi kalian yang masih mengikuti channel YouTubeku supaya terus berkembang. Pelan-pelan ya, insya Allah lebih baik ya. Terima kasih sekali lagi bagi kalian. Dan bagi kalian yang baru bergabung, dukung channel saya lewat like, subscribe dan juga komennya. Dan mungkin kalian apabila ada ide ataupun koreksi silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya untuk mendokumentasikan kegiatanku sehari-hari di Jerman. Tapi lebih sering aku untuk jalan-jalan seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kali ini untuk mengeksplor kota Ettenheim yang ada di Provinsi Baden-Württemberg ini, teman-teman. Oke guys, dan sekarang ini aku ada perjalanan ya untuk kembali ke stasiun Ettenheim. Dan ini aku akan tunjukkan bagi kalian yang mempunyai budget berlebih, kalian bisa beli lahan di tempat-tempat privat seperti ini. Di sini itu terdapat lumayan banyak rumah seperti ini, jadi tempat peristirahatan ketika mereka senggang aja ya. Jadi mereka mempunyai tempat tinggal sendiri di perkotaan, tapi kalau ketika mereka senggang, mereka menyewakan diri untuk untuk bercocok tanam atau melakukan hobi mereka. Bisa kalian lihat ya. Jadi di sini itu merupakan kawasan privat sebenarnya. Jadi kalau kita lewat aja nggak apa-apa. Jadi di sini itu ya kayak perumahan kecil-kecil kayak gitu. Ketika cuacanya bagus mereka bercocok tanam, istirahat mungkin seminggu 2 minggu, terus mereka kembali lagi ke aktivitas mereka masing-masing. Seperti di depan sana kalian lihat itu kayak udah seperti perkampungan biasa, tapi itu ya modelnya rumah kecil-kecil seperti itu. Jadi sangat enak banget untuk menikmati masa-masa pensiun ketika sudah tidak bekerja lagi. Sedangkan rumah mereka yang di kota mereka sewakan kepada penyewa lainnya ya. Oke, dan ini sekilas alternatif bagi kalian yang ingin menikmati masa tua di tempat-tempat yang lebih tenang seperti inilah. Dan aku juga punya rencana ketika masa tua ingin membeli rumah kecil itu kayak di pegunungan atau tempat-tempat yang lebih tenang dan juga sunyi ya teman-teman. Oke guys, dan ini saya masuk ke Prince Garden, jadi salah satu taman yang disediakan oleh pemerintah setempat untuk kalian bisa nikmati secara gratis ya. Tapi sayang kali ini ya memang musim dingin, jadi banyak tanaman-tanaman ini mati dulu. Nanti ketika musim semi, jadi ini akan tumbuh bunga-bunga yang sangat indah banget ya. Biasanya seperti itu. Dan di tengahnya ini ada sebuah bangunan seperti kastil yang
digunakan oleh para pengunjung itu untuk swap foto dan lain-lain ya teman-teman. Jadi bangunannya sangat unik. Ada juga toilet terbuka yang bisa kalian gunakan ya. Dan di atas sana itu juga ada tempat untuk nongkrong bagi para pengunjung yang ingin menikmati suasana yang cerah seperti kali ini. Dan di depan sana itu adalah gereja yang telah kita kunjungi tadi. Dan di sini banyak banget disediakan bangku-bangku untuk menikmati keindahan dari Prince Garden ini, atau taman apa ya, taman princess itu apa ya, anak raja itu, ratu mungkin ya. Dan di sekitarnya ini adalah perumahan warga yang terlihat sangat sahdu banget, sangat tenang, sunyi dan damai sekali ya. Coba kita survei ya. Dan ini juga pertama kali saya ke Prince Garden ini teman-teman. Sebelumnya karena aku nggak kesempat untuk mengunjungi tempat ini. Oke, nggak ada yang unik, cuma di sana ada tempat duduk untuk baca-baca buku ya, dan untuk istirahat, mengisi energi lagi untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya ke tempat-tempat yang mungkin menarik ya. Oke, dan kita coba nongkrong aja ya. Nongkrong aja di sini sambil ngerokok ya, sebatang. Setelah tadi setengah jaman ya jalan-jalan. Dan di sini disediakan buku-buku bagi kalian yang ingin membaca ya. Oke guys, dan sekarang udah sore, sekitar jam 3-an sore ini. Dan aku berada di salah satu tempat yang sering dikunjungi para pengunjung di kota Ettenham ini teman-teman. Tepatnya di Prince Garden. Oke, dan di atasnya ini terdapat sebuah monumen kecil. Dan biasanya dijadikan oleh para pengunjung itu swap foto dan pengambilan view dari kota Ettenham dari atas teman-teman. Dan di sini ada sebuah taman sebuah taman kecil ini teman-teman. Jadi di sini ada sebuah monumen yang mendirikan taman ini bernama Prince Louis Anthony ya, tahun 1772. Diabadikan sebagai tempat wisata di kota Ettenham ini. Ini adalah sosok yang ada di balik pendirian kota Ettenham ini teman-teman. Dan disinilah yang saya maksud, para pengunjung yang sering mengunjungi tempat ini sambil menikmati keindahan dari kota. Kalian bisa lihat ya, kota Ettenham dari atas ini sangat tertata rapi, bersih, dan kelihatannya sangat nyaman banget bagi kalian ingin menikmati masa tua di tempat yang mungkin lebih sunyi ya dibandingkan kota-kota besar di sekitarnya seperti Offenburg, Karlsruhe, Freiburg, Emmendingen dan lain-lain. Dan ini adalah pemandangan kota kecilnya itu ya seperti ini teman-teman. Cuma ada beberapa orang yang datang ke sini. Saya lihat tadi cuma ada mungkin nggak nyampe 10 orang. Tapi mereka terlihat sangat damai banget dengan suasana kota Ettenham yang ya lumayan sunyi seperti ini teman-teman. Oke, dan ini adalah museum dari Ettenham teman-teman. Bangunannya ya cukup indah dan masih terjaga dengan baik ya. Coba kita lihat. Mungkin ini pasti berbayar, dimanapun museum umumnya itu berbayar. Oke, di sini ada sebuah sumur peninggalan orang-orang zaman dulu ya. Nggak tahu ini udah ditutup. Oh ya, sumbernya udah tertutup.
dan tempat buang sampah orang-orang tidak tanggung jawab, dan beberapa prasasti-prasasti seperti ini. Dan kita coba lihat untuk ke sini itu jalurnya kemana. Oke, dan ini merupakan jalur ke balai kotanya ya teman-teman. Dan di sana itu tempat perumahan warga. Oke, ini tunjukkan kepada kalian menuju Rathaus yang telah ketunjuk tadi. Dan ini adalah jalan menuju kota tuanya dari Attenham ini. Oke, dan jadi ya lumayan tidak terlalu jauh, kita cukup berkeliling mungkin ya setengah jaman aja udah bisa mengelilingi kota dari Attenham ini teman-teman. Oke guys, dan ini mungkin perjalanan akhir kita di Attenham ya, dan tepatnya di Princess apa itu namanya, Princeton Garden Attenham. Dan pemandangan suasananya ini seperti ini. Tadi aku lihat cuma beberapa orang yang datang ke sini karena cuacanya ya lagi cerah tapi dingin banget. Ini saya lihat di Google itu sekitar -2 derajat ya. Jadi ya cukup menyakitkan badan itu di tangan dan juga telinga bagi kalian yang belum terbiasa ya. Jadi berhubung ini musim dingin, jadi tanaman-tanamannya juga sebagian besar itu mati. Dan apa ya, mungkin saya referensikan bagi kalian itu datang ke sini saat musim semi ya, sehingga tanaman-tanaman di sini itu bisa memanjakan mata kalian ketika datang di Princeton Garden ini teman-teman. Dan ini ya cukup lumayan ya, cukup lumayan untuk mengisi waktu senggang kalian ketika datang di sini. Jadi tamannya tidak terlalu besar, tapi ya cukup indah dengan apa ya, pemandangan di sekitarnya. Dan ini aku akan tunjukin kepada kalian itu adalah gereja yang telah kita kunjungi tadi ya, berdiri sangat megah. Jadi tidak terlalu jauh dari sini, cuma 5 menitan lah jalan kaki. Dan di depan sana itu ada sebuah taman, ada bukunya juga bagi kalian yang suka membaca. Dan ini adalah kastil kecil yang disediakan oleh para pemerintah setempat ya. Dan di atas sana itu ada sebuah taman kecil ya untuk menikmati keindahan kota Attenham secara keseluruhan ya. Oke, jadi perjalanan kita di kota Attenham cukup sekian ya. Kita lanjutkan lagi mungkin kemana lagi ya. Kota-kota di sekitarnya yang kira-kira menarik itu seperti apa. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel YouTubeku berupa like, subscribe, dan juga komennya. Dan apabila ada koreksi dan juga mungkin ide atau pendapat apapun itu bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya tentang keseharianku di Jerman, perjalananku untuk mengeksplor kota-kota yang ada di Jerman. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Sampai jumpa dan ciao.